Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami adalah kelompok dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang kedatangan Nietzsche di Indonesia. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, baiknya kami memperkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Agnes Aurelia Silalahi, dan teman-teman saya, Chris Marlen Lumban Tobing, Dwi Angel Tarigan, Rido Situmorang, dan Tabita Triana. Hasil diskusi kami yaitu, dulu ketika Jepang datang dan mulai menguasai Indonesia, orang-orang Belanda lantas melarikan diri ke Australia. Ternyata di sana mereka membentuk kekuatan baru untuk menguasai Hindia Belanda kembali, termasuk menguasai Indonesia kembali. Mereka ini disebut dengan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. NICA dibentuk tanggal 3 April 1944 di Australia. Awalnya hanya bertugas sebagai penghubung antara pemerintah kolonial Belanda di pengasingan dengan komando tertinggi sekutu di wilayah Pasifik Barat Daya atau SWPA, Southwest Pacific Area. Kemudian awal 1944, H.J. Van Mook atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda serta Jenderal Douglas MacArthur dari AS atau Panglima Tertinggi SWPA menyepakati bahwa Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh pasukan sekutu akan diserahkan kepada pemerintahan sipil NICA. NICA dipimpin oleh Van der Plas dan Van Mook, berusaha mempersenjatai kembali KNIL atau Koninklijke Nederlands Indisch Leger, yaitu tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Orang-orang NICA dan KNIL di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengadakan provokasi sehingga memancing kerusuhan. Selain itu, gerombolan NICA pun sering melakukan teror terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia. Karena itu, bangsa Indonesia mengetahui kedatangan Belanda yang membonceng Afne adalah untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Bangsa kita pun berjuang dengan cara diplomasi serta kekuatan senjata untuk melawan Belanda yang akan menjajah kembali. Konflik antara Indonesia dengan Belanda ini akhirnya melibatkan peran dunia internasional untuk menyelesaikannya. Saat itu pemerintah kita bersikeras menentang kehadiran staf NICA dan juga penggunaan nama Hindia Belanda dalam lembaga tersebut. Akhirnya Januari 1946 namanya diubah menjadi AMACAB atau Allied Military AMACAB atau Allied Military Administration Civil Affairs Branch. Setelah Inggris meninggalkan Indonesia dan pembubaran SEAC pada Juni 1946, namanya kembali diganti menjadi Temporary Administrative Service. Pada mulanya, kedatangan pasukan sekutu disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Setelah diketahui sekutu membawa NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, sikap masyarakat berubah menjadi curiga. Para pemuda memberikan sebutan tembakan selamat datang. Peristiwa ini merupakan awal ketegangan di Jakarta. Situasi keamanan dengan cepat berubah menjadi buruk. Sejak NICA mempersenjatai kembali tentara KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Melihat kondisi yang kurang menguntungkan, Panglima Afne menyatakan pengakuan secara de facto atas Republik Indonesia 1 Oktober 1945. Maka pasukan Afne diterima oleh pejabat RI di daerah untuk membantu tugas Afne. Namun di daerah yang didatangi sekutu selalu terjadi insiden dengan pihak Republik Indonesia, sebab sekutu tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Sebaliknya, pihak sekutu menuduh pemerintah Republik Indonesia tidak mampu menegakkan keamanan dan terorisme merajalela. Pihak Belanda memanfaatkan situasi ini dengan memberi dukungan kepada pihak sekutu. Panglima Angkatan Perang Belanda, Laksamana Helfrich, memerintahkan pasukannya untuk membantu pasukan sekutu.
Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat pagi.